Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Selasa 2 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus dan berdiri di dekat kubur Yesus sambil menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Paskah senantiasa membawa makna baru, senantiasa juga membarui hidup kita sebagai orang beriman. Pembaruan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita, paling tidak membawa penyegaran dalam perjuangan hidup kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari seiman, hidup baru bukan berarti semuanya serba baru, dari yang tidak ada menjadi serba ada, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Jika terjadi demikian, kita layak untuk bersyukur atas karya Tuhan. Paskah membawa pembaruan hidup. Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru bagi diri kita. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan dan tentunya juga membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam perjalanan hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Saudara-saudari seiman, dalam perikop Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus yang bangkit itu menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Maria Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup baru kepada setiap manusia. Manusia lama Maria Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari yang baru. Tetapi sapaan Yesus yang khas menyadarkan dirinya, dan pada akhirnya perjumpaan dengan Yesus menjadikan Maria Magdalena sebagai manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah, keselamatan akan masa depan. Saudara-saudari seiman, ia yang tadinya tidak mengenali Yesus yang bangkit, pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan sang guru. Maria Magdalena menjadi ikon yang dibarui karena Yesus yang bangkit. Manusia lama telah berlalu, sudah dikuburkan dan ditinggalkan. Manusia baru datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Maka sukacita yang ia alami tidak ia dekap seorang diri. Maria Magdalena membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu juga kepada para murid yang lain, bahwa ia melihat Tuhan. Berbagai sukacita dilakukan oleh Maria Magdalena karena ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudari seiman, bagi kita kisah ini tidak hanya sekedar kisah pengalaman Maria Magdalena. Kisah ini merupakan juga kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan membawa sukacita dalam hidup kita? Apakah sukacita itu sudah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudari seiman, pengalaman sukacita merayakan Paskah yang setiap tahun kita lakukan diharapkan juga senantiasa memperteguh iman kita. Ini merupakan peristiwa karya keselamatan Allah yang luar biasa. Gereja senantiasa mengenangnya kembali. Gereja menghadirkan kembali karya agung keselamatan Allah ini. Mungkin hidup kita terlihat biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Usaha tetap berjalan biasa,
Hutang-hutang pun tidak segera lunas. Anak-anak yang bermasalah juga tetap bermasalah. Suami istri juga tidak kunjung usai ketika bertengkar. Saudara-saudari seiman, inilah saatnya bagi diri kita untuk mempunyai sikap pembaruan diri. Dasar pembaruan itu adalah sukacita merayakan Paskah, sukacita mensyukuri bahwa hidup kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dalam susah dan derita, Tuhan senantiasa hadir mendampingi kita. Permasalahannya ialah, apakah kita senantiasa menyadarinya dan membiarkan Allah terlibat dalam persoalan hidup kita. Ketika kita mengalami sukacita atau kesuksesan, kita juga perlu mengingat Tuhan. Dia hadir dalam segala situasi hidup yang kita alami. Pada saat demikian, memang kita tidak mengeluh. Maka yang bisa kita lakukan adalah berbagi sukacita, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena, membagikan sukacita itu pada orang lain. Biasanya yang kita lakukan adalah dengan bertutur kata atau bersikap yang membawa berkat bagi orang lain. Namun, apakah kita juga mampu untuk melakukan hal-hal baik itu dalam perjalanan hidup kita? Maka mari kita mohon rahmat Allah agar diri kita dapat menjadi saluran berkat Allah lewat perjumpaan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Tuhan memberkati.